maka hampir 200 juta rupiah uang pungli dalam sehari yang masuk ke kantong pribadi pegawai. Bila diakumulasikan, pungutan liar dapat menghasilkan 4,5 miliar per bulan. Halo semuanya, pada hari ini kami akan membawakan materi yang berjudul Pungli Benalu yang Menggerogoti Pelayanan Publik di Indonesia. Berikut adalah daftar nama anggota dari kelompok kami. Pungutan liar atau pungli merupakan masalah signifikan dalam manajemen publik di Indonesia dan berdampak negatif terhadap kepercayaan publik, efisien administrasi, serta kualitas pelayanan publik. Pendekatan New Public Service atau NPS yang menekankan pelayanan kepada masyarakat dan partisipasi warga dalam proses manajerial dapat memberikan framework yang efektif dalam menghadapi isu ini. Praktik pungutan liar di Indonesia, definisi dan dampak. Pungutan liar merujuk pada pengambilan biaya atau dana secara ilegal, tidak sesuai dengan peraturan resmi yang dilakukan oleh oknum atau institusi tertentu sebagai imbalan atas penyediaan layanan yang seharusnya diberikan secara gratis atau dengan tarif yang telah diatur. Berikut adalah beberapa contoh kasus, yaitu yang pertama, penarikan biaya tambahan dalam pengurusan dokumen seperti KTP, SIM, atau paspor. Yang kedua, yaitu pengambilan uang pelicin dalam dunia pendidikan untuk mempercepat penerimaan siswa. Yang ketiga, yaitu biaya tidak resmi dalam pelayanan kesehatan ataupun bantuan sosial. Kemudian kami juga menggunakan pendekatan New Public Service atau NPS, berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan masyarakat melalui prinsip-prinsip berikut. 1. Melayani bukan mengerahkan. Kemudian dengan prinsip masyarakat dilihat sebagai warga negara hanya perlu dilayani, bukan hanya pengguna jasa. Mengaplikasikannya dalam membangun kesadaran bagi pegawai publik bahwa tugas utama mereka adalah melayani masyarakat dengan sepenuh hati dan tanpa pungutan liar. Tindakannya adalah implementasi pelatihan berkala bagi pegawai publik mengenai etika perilaku melayani. Kemudian juga nomor 2-nya adalah memberdayakan warga negara atau empowering citizens. Keterlibatan pemberdayaan masyarakat dalam pengambilan keputusan publik. Aplikasinya adalah mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi pelayanan publik itu sendiri. Tindakannya adalah penyediaan platform feedback bagi masyarakat dan pengawas yang independen. 3. Menjalin hubungan kerjasama atau building relationship. Yang pertama ada prinsip, yaitu kolaborasi antara pemerintah sektor swasta dan masyarakat dalam memberikan pelayanan. Yang kedua ada aplikasi, yaitu mengembangkan kemitraan dengan masyarakat untuk menciptakan transparansi dalam pelayanan publik. Dan yang ketiga ada tindakan, yaitu melakukan dialog publik dan berkonsultasi terbuka mengenai standar pelayanan dan biaya yang berlaku. Implementasi NPS untuk mengatasi pungutan liar itu ada 4. 1. Pengembangan sistem pengaduan yang efektif. Melalui layanan pengaduan online, hotline, atau aplikasi khusus, masyarakat bisa melaporkan kasus pungli dengan mudah dan aman. 2. Pendidikan dan pelatihan etika. Program pelatihan etika bagi pegawai negeri sipil untuk membentuk perilaku yang berorientasi pada pelayanan publik yang bersih. Ketiga, penggunaan teknologi. Sistem pembayaran non-tunai dan digital dalam semua lini pelayanan publik untuk mengurangi peluang adanya pungli. Keempat, penegakan hukum yang kuat. Tindak tegas terhadap pelaku pungli dengan penerapan sanksi yang jelas, transparan, dan adil. 4. Akuntabilitas dan transparansi. Prinsip, pemerintah harus bertanggung jawab kepada masyarakat dan terbuka dalam semua prosedur dan kebijakan. Aplikasi, penggunaan teknologi untuk meningkatkan transparansi dalam pelayanan publik. Tindakan, mengembangkan e-governance dan sistem pelaporan yang dapat diakses oleh masyarakat. Apa saja sih faktor yang kira-kira menyebabkan pungli sering terjadi dalam pelayanan publik? Faktor-faktor yang menyebabkan pungli sering terjadi dalam pelayanan publik antara lain: 1. Ketidakjelasan prosedur layanan. Kurangnya jelasnya aturan dan prosedur yang berlaku dapat menyebabkan pelaksana layanan publik melakukan tindakan pungli. 2. Penyalahgunaan wewenang. Pelaksanaan layanan publik yang memiliki wewenang yang tidak jelas dapat melakukan pungli dengan alasan bahwa mereka memiliki wewenang untuk melakukan demikian. 3. Keterbatasan informasi. Kurangnya informasi yang diberikan kepada pengguna layanan dapat menyebabkan mereka tidak tahu apa yang harus dibayar dan akhirnya meminta pungli. 4. Kurangnya integritas pelaksana. Pelaksana layanan publik yang tidak memiliki integritas dan profesionalitas dapat melakukan pungli untuk kepentingan pribadi. Kelima, kurangnya pengawasan. Kurangnya pengawasan dari atasan serta berbagai pengawas internal dapat memungkinkan pelaksana layanan publik melakukan pungli. Yang keenam, kebiasaan pelaksana dan penggunaan layanan. Kebiasaan pelaksana layanan dan pengguna layanan yang memaklumi pungli dapat memperparah masalah ini. 7. Kurangnya komitmen atasan. Kurangnya komitmen dari atasan pelaksana layanan dapat memungkinkan pelaksana melakukan pungli. Yang ke-8, kurangnya kesadaran masyarakat. Masyarakat yang tidak memiliki kesadaran bahwa pungli adalah maladministrasi dapat memperparah permasalahan ini. Yang ke-9, kebiasaan masyarakat memaklumi pungli. Masyarakat yang memaklumi pungli dengan alasan kasihan dan tidak mau ribet memperparah permasalahan ini. Yang terakhir, yang ke-10, keterbatasan sumber daya. Keterbatasan sumber daya manusia, unit kerja, dan infrastruktur di pemerintah dapat memungkinkan pelaksana layanan melakukan pungli. Sekian, terima kasih. Mengatasi praktik pungutan liar dengan pendekatan New Public Service memerlukan budaya birokrasi, keterlibatan aktif masyarakat, serta penggunaan teknologi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian, lembaga publik dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan bebas dari pungutan liar.
memperkuat kepercayaan publik, serta meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Implementasi konsisten dari prinsip-prinsip New Public Service diharapkan dapat memberikan solusi jangka panjang untuk permasalahan pungli di Indonesia dan membawa perubahan positif dalam manajemen publik.